Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdata bil isani yafqahu qouli. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan segala rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih untuk yang selalu dukung channel kita bersama Keita Manual Touch, dan buat yang baru gabung, ayo beramal digital dengan cara menekan tombol subscribe gratis loh, tapi itu satu amal baik loh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum 'anittum harisun 'alaikum wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin kita sharing lagi, kita belajar bersama lagi di sini. Sebelumnya saya mohon maaf buat para master atau para ahli. Di sini sudah jelas berkali-kali saya bilang, ini channel kita bersama, ini tempat kita belajar, ini tempat kita sharing, berbagi pengetahuan tentang otomotif, tentang motor. Motor itu bukan hanya dua tipe, 2 tak atau 4 tak. Di luar sana itu masih banyak misalnya. Ada tipe yang katupnya ini segitiga ini misalnya. Oke, kita nggak usah bahas yang jauh-jauh. Porting polish 2 tak dan 4 tak itu sangat berbeda jauh. Karena kalau 2 tak, kita bicara 2 tak dulu. 2 tak itu palepnya ini ya ada di si blok ini. Istilahnya inlet outletnya ini udah ada di blok istilahnya. Jadi kalau dia dikorek ini ya udah itu dia si penentu gitu. Makanya 2 tak ini kalau misalnya sudah dikorek knalpotnya masih standar ya nggak bakalan lari. Karena katup buangnya ini ya si lubang exhaust ini ya diatur ya sedemikian rupa, ya udah dia begitu terus konsisten gitu. Nah, seperti lubang bilas, lubang inlet kalau di 2 tak gitu. Oke, untuk 2 tak kita nggak banyak cerita. Tapi kalau bicara di motor 4 tak, blok seher itu hanya sekedar blok istilahnya. Tapi jantung otaknya motor enak atau lari gimana itu ya ada di si head, ada di si kepala silinder. Kenapa kepala silindernya? Kepala silindernya ini dia pengatur, bisa dibilang jantungnya, bisa dibilang paru-parunya. Intinya motor itu seher udah gede, stroke udah tinggi, tapi kalau no kena standar kurang wow, paling galak bawah gitu kan. Jadi yang menentukan enak enggaknya itu buat motor 4 tak itu ya tergantung tetap racikan racunnya itu ada di noken as paling utama gitu. Bukan besar klep atau gimana ya, itu juga menyesuaikan lah istilahnya. Di sini intinya porting polish atau korek yang benar, jawabannya ya tergantung peruntukannya baru yang benar. Tuh. Maksudnya peruntukan gimana? Kalau untuk harian, bener-bener untuk harian enak aja. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ambisi dalam memodifikasi sepeda motor kalian. Atau kalian pengen eksperimen ya sah-sah aja ya silahkan gitu. Jadi sedikit saya cerita di sini. Setiap yang saya kasih di sini atau saya berbagi di sini, saya juga mohon maaf, bukan saya sok kebisaan atau saya sok kejagoan, enggak. Saya cerita atau bagaimana berbagi ini, toh saya langsung buktiin di lapangan. Dan ini benar-benar melalui pengalaman hidup saya sendiri. Jadi kalau untuk harian, kalau untuk motor harian itu jangan terlalu frontal, jangan terlalu ambisius
untuk melebar-lebarkan atau membesarkan. Bagaimana yang minimalis, enak dilihat, enak di ya gimana ya, kebanyakan mekanik dulu itu walau ukuran udah benar gimana pasti dia rasain di pakai tangan. Nah, dirasain, oh ini kayak gini, bukan hanya dilihat gitu kan. Terus paling enak bagaimana? Jadi peruntukannya untuk apa motor itu? Apakah buat kompetisi ataukah buat harian saja? Di sini saya ingin berbagi cerita tentang porting polish korekan itu sangat berasa pada waktu itu. Gitu. Di sini saya mau nanya, di sini ada nggak yang pernah ngalamin main motor, main balapan, mainnya di depan Polsek Cipayung? Ada nggak? Dulu itu jalan tol itu belum sampai situ, sehingga saya itu masih gusuran. Di situ ada warung bubur gitu. Jadi zaman dulu kita kalau mau nyari lawan itu kita nongkrong di situ, ngopi di situ, ya istilahnya kita jajan di situ istilahnya. Terus ketemu sama anak lain, dia juga sama, pesan kopi, pesan bubur, ya makan di situ. Akhirnya ngomongin masalah bahan, dia punya bahan, kita punya bahan, akhirnya kita ketemu. Akhirnya lepasnya di situ, di jalan baru di situ. Permainan dulu sama sekarang jauh berbeda. Kalau dulu, kalau kita pede motor kita kenceng, motor dia kita lamar, ya udah kita panjerin. Misalnya main 1 juta, misal kita panjerin dia dulu entah 100.000 atau 50.000. Terus motor dia masuk, ternyata motor dia enak gitu, ya kita bayar 1 juta lagi, bukan kita bayar 900. Jadi panjer dulu itu ya bener-bener penghormatan. Beda sama sekarang, panjer itu masuk ke tengahan. Zaman dulu cukup motor cuma ganti knalpot berisik aja. Mungkin bisa disimak di video saya yang saya cerita ngobrol bareng sama Bang Dodo tuh. Bang Dodo, motor knalpot udah model knalpot berisik aja udah, ya udah gabrukan. Motor kencang ya udah ayo, nggak perlu ngomong spek inilah itulah gitu loh. Zaman dulu waktunya masih knalpot, zamannya motor Grand, ketemu sama Krypton gitu. Knalpot juga knalpot cheese, knalpot itu care kayaknya gitu, kayak cuman pipa doang, cuman dia ada switch depannya. Sama knalpot segitiga dulu itu iya care paling sama karbu, jadi nggak ada yang frontal banget ya. Grand paling gede banget dulu itu, kalau bore up itu paling mentok banget juga, udah Sonic itu udah wah banget, paling pada berani juga Blitjoy. Udah nggak ada kepikiran dulu selembaran, apalagi nyetruk dulu. Jadi bener-bener portingan itu sangat berperan penting. Sampai saya tuh paling main rata-rata ya KJ, ya udah KJ cepet lah, udah istilah mentok banget lah istilahnya. Blitjoy lah kasar kayak gitu buat motor-motor Grand. Dulu kan zamannya Grand tuh tahun 2000 ke bawah tuh, sebelum tahun 2099 ke bawah lah. Jadi saya benar-benar pernah ngalamin itu, ngerasain nyoba saya ngadain head itu sampai 3 mesin kayak gitu. Jadi saya gerak cepat, saya setting ke jalan saat dulu kan mainnya tracknya masih 1200, langka banget sih 800 lah dulu itu. Di Taman Mini juga terakhir tuh tahun berapa itu masih ada 800 itu kita kalau korekan salah ya udah kosong motor gitu. Tapi kalau bener-bener portingan bener itu bener-bener wah berasa gitu portingan. Jadi di sini saya cuman gak usah banyak-banyak panjang atau panjang lebarnya. Jadi ini cuman perumpamaan gambar. Jadi gini, dari dulu saya pernah dicaci maki lah istilahnya. Kalau saya tuh kalau ngorek tuh nggak pernah sampai licin atau gimana. Saya dari dulu saya seneng tuh korekan itu nggak terlalu licin. Beda sama lubang buang, selalu saya bikin licin dulu. Bukan saya jadi latah gara-gara ada kawahara yang korekannya itu pada bolong-bolong itu. Boleh banyak di sini saksi mata. Anak-anak sini tahu saya kalau bikin motor itu lubang inletnya nggak mau licin. Kenapa? Karena saya udah ngalamin sendiri di lapangan. Ternyata terlalu licin itu buat inlet itu, buat pemasukan itu kurang enak gitu. Dan buat korekan gini, kalau motor zaman sekarang saya gede, terus anunya gede, istilahnya klepnya gede, ya pasti portingannya gede-gede, dari sini gede, ya nggak apa-apa lah, karena istilahnya menyesuaikan, memang leher juga pendek gitu kan. Nah terus intinya
standar motor biasanya lubangnya kayak gini nih. Nah seperti ini. Nah ini gini. Nah seperti ini biasanya. Nah ini kayak gini ya, biasanya kayak gini, seperti ini. Nah ini biasa gini nih. Nah sebenarnya kesalahan itu kalau buat portingan itu kita ngacunya ke karangannya buku si Om aja lah, misalnya Pak Deh lah, Graham Bell. Itu kalau di sini ngorek morting, terus di sini begini, misalnya berkantung lah ini. Sini benar-benar mentok, sini kerugian ya, benar-benar kerugian. Bagaimana caranya? Itu dibuat selandai seperti ini. Nah ini misalnya ini bos klepnya di sini, atau bos klepnya misalnya ikut di porting lah, saya hilang. Nah terus ini dibuat landai seperti ini tuh. Nah itu yang benar-benar wah, itu seperti ini. Tapi saya pernah juga uji coba itu buat jarak 800 meter. Kalau di los begini aja tuh ternyata di atasnya itu di gopemeter atau di 600 itu rada kosong gitu. Akhirnya saya sampai itu bikin blok, bikin head, itu saya morting sampai ada yang model seperti ini. Jadi saya agak ngecil di tengah. Ternyata itu bukti. Pas di gope meter sama 600 itu rasa kayak ngejet motor, ada tenaga lagi. Nah yang saya bilang tadi, makanya ya porting polisi itu tergantung untuk peruntukannya gitu. Terus kalau menyesuaikan lubang lebar, misalnya karbunya 35 tapi klepnya dia cuma 31 misalnya, tapi dia karbunya 35. Jadi gini, sebenarnya standar pabrik itu sudah berhitung dengan benar, dengan benar-benar gimana ya, wah lah kasarnya. Tiger, kita ambil contoh Tiger, sehernya kita buletin aja 63, dibagi 2 berapa? 31,5. Nah klep Tiger berapa? 31,5, sehernya 63 kan. Seher Grand berapa? 50. Klepnya berapa dia in? 50 dibagi 2 berapa? 25. Makanya klep ini berapa? 25. Nah makanya kita harus sesuaikan istilahnya standar dari rancangannya Pak Deh lah, Pak Deh Graham Bell. Nah paling enggak kalau buat korekan itu biasanya 75% untuk in gitu, jangan terlalu over gitu kan. Misalnya innya ini 31, ini dibikin segede-gede 34 inletnya buat lubang korekannya, ya kurang bagus juga sih gitu. Tapi itu sih terserah, ini kan cara saya gitu loh. Jadi kita sama-sama berbagi. Buat yang ngerasa oh ini salah gini, silakan tinggalin di kolom komentar, tolong diluruskan. Mari kita berbagi bersama. Nggak perlu istilahnya takut ini mah kuncian gue, ilmu gue. Masalahnya saya juga, lu konyol banget tuh, saya udah dapet kayak gini, so bisa banget lu ilmu dibagi-bagi gini nih lah, kok jadi sewot gitu ya. Ya ilmu kan bukan milik kita, milik Allah gitu lah. Makanya kita bisa berbagi itu ya sungguh kebahagiaan gitu ya. Ya kalau emang barang ente atau eksperimen ente itu ditiru sama orang, berarti eksperimen ente atau penemuan ente itu luar biasa, sudah diakui sama orang dong. Gitu aja udah loh. Nah, jadi intinya dibuat selurus atau jangan sampai ngantung di sini. Seperti contoh di atas, jangan ngantung. Kalau buat trek panjang itu yang saya rasain itu dia harus ada cekekan sedikit gitu. Itu berasa enak lah. Atau buat harian juga bagus ini seperti ini, ada cekekan gitu loh. Nggak perlu yang terlalu over, yang gede-gede kayak gitulah misalnya. Nah ini tadi saya udah porting polish. Ini bisa dilihat. Ini lubang exhaustnya ya, saya bilang tadi saya bikin landai. Nah kelihatan landai kan. Nah ini nggak ngantung dong. Nah bisa terlihat nggak ngantung. Nah terus in ya kita lihat. Nah nggak ngantung. Ini buat standaran, buat standar harian.
anak muda lah. Nah kelihatan kan nggak ngantung gitu. Dan halusnya X sama in beda. X nya udah lumayan licin, nanti mau diamplas lagi biar licin banget. Nah ini innya cukup lah, saya nggak seneng licin-licin. Oke. Mungkin video ini bermanfaat, silahkan di share, jangan lupa di like, komen, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu amal bos, amal digital gitu loh, dan itu amal yang akan dicatat satu amalan baik. Oke. Nah buat kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan baper. Ini cara saya nggak ngajarin atau gimana, kita hanya berbagi. Mungkin sedikit bisa jadi referensi atau bisa jadi acuan. Gitu aja. Saya nggak mau ngajarin. Nanti saya banyak yang DM lagi, yang enggak. Sebelumnya saya minta maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.